Puji Tuhan saudara sekalian, kita baru memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Dan hari ini kita akan terusin baca satu ayat yang Tuhan memberikan perumpamaan, menjelaskan kepada kita anak-anak Dia bahwa hai anakku, sorga itu ada. Dan kita sama-sama baca di Matius 25 ayat ke-14 ya. Kita menikmati bagaimana firman Tuhan yang menjanjikan kepada kita yang mempunyai iman ataupun jadi anak-anak Dia, surga itu ada. Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Puji Tuhan saudara sekalian, di sini Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu ada. Dan karena itu, marilah kita ingat. Dia memberikan kita 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Saya nggak habisin baca itu, nggak usah baca semuanya. Dan tujuannya apa? Menurut kesanggupan kita. Dan karena itu, saudara sekalian, di dalam memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari ini, kita mau ingat, Tuhan, surga itu ada. Marilah jangan kita malas. Tuhan telah memberikan kita talenta di dunia ini untuk apa? Hidup buat Tuhan. Ada orang bilang, Pastor, what is the meaning of success? Nah, sukses itu untuk orang dunia hanya 2 hal, yaitu tahta dan harta. Tambah lagi kalau laki-laki itu adalah wanita. Saya suka bercanda, ada 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Kalau wanitanya jelek, dia bilang percuma lu banyak duit tapi istri jelek. Harta besar banyak, kemana-mana dihormati orang. Tahta semuanya, saya ini siapa, mempunyai kuasa. Nah, kalau untuk kita, bahwa semua ini tidak ada yang kekal. Harta tidak kekal, tahta tidak kekal, dan wanita tidak kekal. Tetapi di sini dikatakan, Yesus mengajar kita, kerajaan sorga, ada sorga, dan dia memberikan kita talenta. The meaning of success as a Christian, sebagai seorang Kristen, adalah untuk menyenangkan Tuhan. The meaning of successful as a Christian is to please God. To please our God that created us. Bahwa untuk menyenangkan Tuhan yang menciptakan kita. Untuk menyenangkan Tuhan yang menitipkan talenta di dalam kehidupan kita. Ada orang yang punya talenta 5. Dia pintar sekali cari uang. Dia punya usaha. Tangan dingin. Apapun yang dia lakukan, maju terus. Ada yang 2, sedang-sedang. Haleluya saja. Ada yang 1, jangan kita membandingkan dengan orang lain. Tuhan memberikan menurut kesanggupan kita. Apakah Pastor Amin pernah berpikir, saya pernah memikir, kenapa sih ya gerejanya maju, ribuan orang. Kenapa sih pengusahanya itu usahanya luar biasa. Kita nggak tahu. Dan jangan kita compel, jangan kita bandingin Tuhan, nggak adil Tuhan. Apakah aku nggak cukup cinta Engkau? Kenapa sih saya nggak diberkati seperti orang ini? Padahal dia nggak terlalu cinta Tuhan. Dia nggak puasa seminggu sekali, saya puasa seminggu sekali. Dia nggak berdoa jam 4 pagi, saya berdoa jam 5 pagi. Kenapa Tuhan? Nggak adil Tuhan. Tuhan nggak punya mata. Jangan. Entah kamu post di YouTube, di Instagram. Berpuasa, angkat tangan. Luar biasa urapan Tuhan. Nggak usahlah kayak gitu, basi. Tuhan mengatakan waktu kita berdoa, kita di kamar sendiri, Tuhan akan dengar. Bukan kita show off di YouTube, di Instagram, dan kita hakimin orang lain. Kurang rohani, nggak berdoa. Bukan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semuanya berbeda. Tapi semuanya ke surga. Asal kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau orang 1 talenta itu melakukan hal yang baik, Tuhan juga jemput dia. Cilakanya dia malas. Dia menanam talenta Tuhan itu di tanah. Nah, dia akan menuju ke neraka. Hari ini, saudara sekalian, marilah kita ingat, ada surga.
Tuhan Yesus menunggu kita. Talenta yang dia berikan buat kita. Saya pintar nyanyi, haleluya. Saya pintar khotbah, haleluya. Saya pintar cuma ngurusin gereja, cuma ngeper gereja, amin. Saya cuma tahu media, multimedia. Saya nggak pintar di mimbar, nggak penting. Nggak penting harus mau di depan. Saya luar biasa melayani Tuhan. Enggak. Multimedia itu, pelayanan itu yang luar biasa sekarang ini. Anak-anak yang kutak-katik itu sampai malam, mereka yang dipakai Tuhan. Orang seperti saya mana ngerti. Bisa khotbah tapi nggak bisa edit. Siapa yang dengar? Tembok yang dengar. Tapi puji Tuhan, setiap orang mempunyai talenta yang dipanggil Tuhan. Nggak usah kita harus menjadi orang in front. Jadilah di belakang. Itu juga diberkati Tuhan. Ada satu CEO. Pada suatu hari ulang tahun perusahaan mereka. Luar biasa. Perusahaan ini sudah go public. Dan CEO-nya bilang, I want to thanks 3%. 3 orang di perusahaan ini. Saudara tahu nggak? Yang dia mengucap terima kasih itu bukan vice president atau director atau general manager. Dia panggil 3 orang datang ke depan ke perusahaan, ribuan orang meeting. Saya baca itu saya mau nangis gitu loh. Yang pertama dia panggil adalah office boy yang di depan pintu membuka pintu. Saya bilang wow. What amazing. Kenapa? I really appreciate this man. Tiap hari pasti datang paling pagi untuk lap pintu perusahaan. Dan dia akan greet everybody. Good morning sir, good morning madam for coming in. Selamat pagi bapak dan ibu. Dan dia menghargai orang ini. Yang kedua, dia menghargai siapa? Tukang cuci WC. Dia bilang kalau tidak ada dia yang mencuci WC, membersihin WC setiap hari di kantor kita, orang akan bad image terhadap perusahaan kita. Ini adalah CEO yang luar biasa. Yang ketiga, dan dia appreciate, adalah orang yang melayani minuman di perusahaan dia. Tamu datang melayani, dan dia kasih $3,000 per orang untuk ingat kebaikan mereka dan loyalitas mereka. Hari ini, jangan kita sombong karena kita punya 5 talenta. Jangan. Marilah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu, kita akan pulang ke surga bersama-sama dia. Di sana, kita akan nikmati berkat dia. Dan bersama-sama Yesus, kita akan jadi anak Tuhan. Dan dia akan menjadi raja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau ingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Engkau. Tuhan, Engkau menitipkan talenta dalam kehidupan kita untuk melayani Engkau, menyenangkan Engkau. Marilah Tuhan, kita lakukan yang terbaik dengan sepenuh hati untuk cinta Engkau dan ikut Engkau dan menyenangkan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga ingat berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, supaya cepat selesai Tuhan pandemi corona ini, dan tolonglah Tuhan kami supaya jangan ada korban lagi. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjadi